Asyar ke-17. Videonya nggak bisa dibuka ya? Ya, saudara. Oh iya. Ya, saya sambil lagi ada perjalanan. Oh iya. Ya, oleh Hanina Fatuneja dan Muhammad Radifa. Ya, dalam kesesatan kali ini ada dua pembahasan. Yang pertama, mawadi'u kasroh hamzah inna atau menempatkan kasroh hamzah pada inna. Dan yang kedua ada irtasolama al-kafah inna wa akhwatha atau menghubungkan ma al-kafah pada inna dan akhwatha. Iya. Ya. Hamzah inna akan kasroh apabila tidak menjadi masdar awal dan dia kembali kepada aslinya. Dan hamzah inna ini wajib dalam keadaan kasroh dalam posisi-posisi berikut. Yang pertama, jika ia terdapat pada awal kalimat. Yang kedua, jika terdapat setelah kata al-qaul maupun turunannya. Yang ketiga, jika terletak pada awal kalimat istilah. Kemudian yang keempat, jika terletak setelah kata haitu. Yang kelima, jika terletak setelah ala al-istiftahiyah. Yang keenam, jika terletak pada awal kalimat hal. Yang ketujuh, jika terletak pada awal kalimat qasam. Terus contoh yang pertama, innal laila hayatun nila. Di sini inna plus isim inna dan khobar inna. Posisi inna tidak dapat digantikan dengan masdar. Oleh karena itu, posisi inna tidak berharokat fathah, melainkan berharokat kasroh. Dan dia terletak juga di awal kalimat. Jadi dia wajib untuk kasroh, harokat hamzahnya. Kemudian contoh kedua, qul innal haqqa wa. Nah, huruf inna ini terletak setelah kata qul yang merupakan turunan dari kata kola yang memiliki arti mengatakan. Jadi dia juga wajib untuk berharokat hamzahnya berharokat kasroh seperti syarat yang tadi ada sebelumnya dibahas. Kemudian zulladzi inni umahiduhu. Nah, berada pada kalimat sifat. Oleh karena itu dalam hamzah pada huruf inna bertanda dengan kasroh. Kemudian yang kita ada anni hai ini maril. Nah, inna di sini berada setelah kata haitu yang menjadikan hamzah inna berharokat kasroh. Kemudian ala inna najaha hadaful jami'. Berada pada kata setelah ala al-istiftahiyah yang menjadikan hamzah inna juga berharokat kasroh. Selanjutnya ada adraktuhu wa innahu yarkabul qar. Nah, ini pada inna berada pada jumlah hal. Ya wa innahu yarkabul qar. Yang menjadikan inna berharokat kasroh juga. Nah, yang terakhir wallahi inna tafawuqa la'adzim. Pada awal jumlah qasam yang menjadikan inna juga berharokat kasroh. Selanjutnya, apakah Radifa bisa melanjutkan? Bisa nih. Ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Radifa. Selanjutnya itu ittasilma al-kaffah bi inna wa akhwatuha. Dalam pembahasan mazaidah terbagi ke dalam dua bagian, yaitu mazaidah kafah dan mazaidah ghairu kafah.
Mada idza kafa memiliki sifat membatalkan atau menghalangi amil dari amalnya. Mada idza kafa dapat menghalangi atau membatalkan dari amal rofa, nasab, dan jar. Next. Mada idza kafa yang menghalangi amal nasab adalah ketika ia bersambung dengan inna wa akhwatuha. Contohnya seperti innamal a'malu binniyat. Dalam kalimat di atas, a'malu bukan lagi sebagai isim inna, tetapi kembali menjadi mubtada dengan pembatalan amal oleh mazaidah. Inna yang bersambung dengan mazaidah mengandung makna hasrof atau pembatalan. Kemudian semua inna wa akhwatuha yang bersambung dengan mazaidah terhalang dari amalnya kecuali lafaz laita. Penggunaan mazaidah pada lafaz laita dapat membatalkan ataupun tidak membatalkan amal. Contohnya seperti laitama zaidun qaimun. Laitama zaidan qaimun. Contohnya innama yakhshallahi min ibadihil ulama. Jumlah fi'liyahnya. Kemudian contoh yang kedua, innama ilahukum ilahu wahid. Itu jumlah ismiyahnya. Baik, karena kembalikan ke Hanina. Oke, sebagai tambahan ya sedikit pada dasarnya inna wa akhwatuha itu dia tidak bisa masuk ke dalam jumlah fi'liyah. Tetapi ketika ia ditambahkan oleh mazaidah akafah ini, dia bisa untuk masuk ke dalam jumlah fi'liyah seperti contoh yang tadi, kecuali lafaz laita yang hanya bisa masuk ke jumlah ismiyah saja. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami tentang materi yang telah tadi dibahas. Mungkin dari teman-teman apabila ada pertanyaan atau dari Ustazah ada tambahan, kami persilahkan. Syukron. Ya, silakan. Sudah paham apa belum? Nggak ada pertanyaan? Ayo, silakan. Udah paham apa belum? Nggak ada yang jawab. Ya nggak ngerti nih, paham nggak kamu semua? Farah Anjali, paham apa enggak?
Apa masalahnya nih materi hari ini? Ina. Wah, apa doang sih? Ya, jadi ada yang jadi permasalahan nggak itu? Yang kurang dipahami apa? Nggak ada. Paham semua. Paling masih bingung perubahan harokat setelah kalimat setelah huruf ina. Ya ditanyain lah gitu. Diam Kalimat aja. Tanyakan ke pembawa materi. Silakan. kalimat silah itu apa? Tuh. Tadi ada yang dicontoh Ah, 3 berada pada kalimat silah, oleh karena itu dalam hamzah pada huruf inna bertanda dengan kasroh. ya, Kalimat yaitu. silah. Apa itu kalimat silah? Ya, yang lain boleh ya. Jangan satu-satu langsung dijawab. Yang lain apa pertanyaannya? Ini udah ada semua nggak ini? Siti Inaya ada, Ada Prof. ada Fadila Rizky, Hadiros saja. Hanan, Hadiros saja. Hati Nurbaiti, Eti, ya? Hadiros saja. Safa, Hadiros saja. Kaisar, Hadir Ustazah. Farida Fauzia. Hadiros saja. Itu kenapa nggak ada videonya? Kan kita lagi diskusi, kan biar kelihatan mukanya ya. Nggak ada pertanyaan yang lain. Saya pikir ini banyak banget yang jadi persoalan ini. Jangan nunggu diterangin ibu aja kan gitu. Anda yang berpikir dulu di mana letak tadi dengan uraian sesimpel itu bisa dipahami itu. Ini uraiannya simpel banget nih. Safa nggak bisa videonya, Hanan, Eti. Jangan ngumpet deh. Ini lagi diskusi. Ayo. Kalau nggak ada pertanyaan ya udah tutup aja lah kuliah lagi. Anda bawaan Anda itu kok nggak bisa berubah-ubah gitu ya. Di sini merdeka berpendapat. Kalau nggak ngerti, tanyakan. Jangan diam aja. Hanan masih belum buka. Kenapa? Dah, silakan. Masa nggak ada? Kalau udah ngerti bilang sudah ngerti. Ini diam. Nggak ngerti saya, Anda paham apa tidak? Ditanya, nggak satu pun yang jawab. Belum paham. Kalau belum paham, apanya yang belum paham? Kalau sudah paham, ya udah. Kita tutup perkuliahan hari ini. Nggak usah diterusin, udah paham semua. Gitu. Tadi siapa tuh yang ngomong barusan? Halo? Tadi saya lagi ngomong, ada yang mau lagi ngomong siapa? Tuh diam lagi. Saya nggak mau ngomong, nggak mau nerangin kalau Anda tidak bertanya.
Barusan siapa yang ngomong? Kok diam? Astagfirullahaladzim. Saya ngomong sama apa ini? Malayar ya? Ya, Ustazah Afwan. Izin bertanya. Nah, Kan tadi ada pembahasan yang kedua juga ya, yang menghubungkan ma, al-kafah pada inna dan akhwatuha. Itu ada contohnya lagi nggak? Bisa dikasih contoh lagi nggak? contoh atau pengertian? Kalau contoh udah banyak tadi tuh. Iya, dijelasin sama pengertiannya juga. Baru 2 pertanyaan. Yang lain apa? Ustazah mau nanya lagi boleh gak? Boleh. Tadi kan inna jadi ini. Kenapa ininya pakai ya? Itu bukan jadi artinya sesungguhnya aku sih. Hmm. Ini boleh tuh. pakai ya Ya. sukun. Kenapa itu? Ya. Dah ada 3 pertanyaan. Apa lagi? Saya absen ya. Masing-masing Anda harus bertanya. Fadila, apa pertanyaan Anda? Atau Anda mengatakan, saya sudah mengerti. Saya nggak perlu bertanya. Fadila? Ustazah. Hmm. Iya saja. Sama kayak Faranjeli tadi yang tentang apa? Yang kedua itu ada makafah. Makafah itu pengertiannya apa yang kayak gimana Hmm. gitu Ustazah. Apa pengertian ma al-kafah? Ya. Kaisang. Kaisar. Kaisar Galang, Kaisang. Ya, apa? Menurut Anda apa? Belum Ustazah, lagi baca makalahnya lagi Ustazah. Ntar terakhir baru Tadi nanya. tadi nggak dengar ya? Dengar Ustazah tapi pengen baca-baca yang lebih detail lagi Nanti gitu. saya Ustazah. tunggu ya. Nah, Padia. Ini Ustazah, arti Iya. dari contoh-contohnya sama itu tadi, makafah itu Ustazah. Ya. Tadi kalimatnya nggak pernah dijelasin ya apa maksudnya ya. Iya Ustazah, artinya. Ya, dah. Siti Inaya. Jadi pertanyaan saya sama kayak Fiskara sama Ustazah yang ina pakai ya sukun kenapa jadi ini? Sama Ina ini ya. Apalagi? Baru itu Ustazah. Siapa yang belum lagi? Diganti ininya. Boleh nanya lagi nggak Ustazah? Boleh. Itu ada penjelasan tentang inna yang bersambung dengan man zaidah mengandung makna hasar atau pembatasan. Itu maksudnya kayak gimana? Inna dengan ma bermakna hasar Iya. atau kasar ya. Sebetulnya lebih tepat tuh al-kasru. Di dalam balaghah itu ada hubungannya dengan balaghah al-kasru ya. Sudah? Siapa yang belum bertanya? Hanan tadi udah ya? Belum. Bingung. Gimana sih jadi mahasiswa kayak gini? Nerimo aja gitu. Izin bertanya Ustazah. Nah, pengen dengar suara kamu. Yang tadi contoh namal akmalu binyat itu kan al akmalnya jadi mubtada. Itu maksudnya Ya. pembatalan oleh mazaidah itu maksudnya kayak gimana ya? Nah, itu. Kenapa dikatakan pembatalan gitu ya? Heti Nurbaiti. Iya Ustazah. Yang ini pemakalan nyatat ya? Ya, mana Heti?
Hadirah Ustazah. Ya, suara kamu kecil banget ya. Iya, pertanyaannya tadi pengen nanya juga yang mal kafah itu Ustazah. Oh, belum paham. Iya. Iya. Ya, silakan siapa yang dulu menjawab nih? Hamdi belum nih. PJ gimana sih Pak pertanyaannya? Udah deh bro, pertanyaan hampir sama. Masih ada Udah. kapten, saya belum terlalu paham. Belum terungkap ya. Sebetulnya terasa ya bahwa pemakalah ini belum menguraikan secara artinya. Kita sebagai pemakalah itu kan ingin apa yang kita sampaikan itu tersampaikan sampai orang mengerti gitu ya. Ya. Jadi jangan kita sebagai pemakalah menganggap teman saya ngerti lah gitu. Jangan gitu. Ini kan semua latihan ya. Siapa dulu? Hanina dulu apa Muhammad Radifa yang jawab? Ya. Ya, Sesuai Ustazah, materi aja deh, sesuai materi ya. Anda duluan ya. ya mungkin izin jawab tentang pengertian dari makapa karena tadi banyak juga teman-teman yang masih belum paham. Makafa nanti biar si Radifa deh. Oh, Anda iya, sebenarnya ya. saya yang cari tentang makapa saja, cuman tadi karena Radifa lagi ke toilet dulu, jadi tadi kebalik Oh, pemaparannya. begitu. Oh, ya udah silakan ya. Ya, jadi makapa ini dia bagian dari mazaidah atau tambahan, di mana mazaidah ini terbagi menjadi makafah dan maghairu kafah. Nah, untuk makafah itu dia memiliki sifat membatalkan amal dari suatu amil. Itu bisa yang memiliki amal rofa, nasab, ataupun jar. Nah, di sini kita tahu ya kalau misalnya Ina itu memiliki amal dia menasobkan isim dan merofakan khobar. Nah, tapi ketika ditambahkan ma'akafah itu dia membatalkan amal tersebut. Jadi menasobkan mubtada atau isimnya dan merofakkan khobar itu nggak berlaku. Jadi kembali kepada posisi awalnya gitu. Tadi yang innamal a'malu binniyat gitu. A'malu binniyat itu kan dia khobar, mubtada khobar, yang mana a'malunya menjadi mubtada dan niatnya menjadi khobar. Nah, ketika ditambah inna harusnya kan mubtadanya menjadi isim inna dan khobarnya menjadi khobar inna. Tetapi karena ditambah mazaidah, dia masuk ada mazaidah di situ yang mazaidah kafah, jadinya amalnya dibatalkan dan tetap kembali menjadi mubtada dan khobar gitu. Coba jelaskan man gimana gitu, harus dibanding gitu loh. Jadi yang dihafal tuh jangan kaidahnya. Anda yang dihafal kaidahnya gitu. Ayo. Ayo. Bingung lagi. Ya, maaf ya, sambil ngopi ya. Belum sempat ngopi. Ya, jadi untuk misalnya awalnya tuh inna itu kan dia memiliki amal itu menasobkan mubtada dan merofakan khobar, seperti misalnya contohnya inna Muhammadan rasulun. Di situ kan Muhammadan itu nasab dan menjadi isim inna, dan rasulun
rofa dan menjadi khobar inna. Seperti atau misal tadi juga ada di PPT itu contoh yang pakai lafaz laita. Laita Muhammad laita Zaidan qaimun. Itu yang memakai amalnya gitu. Yang ada aslinya gitu kan, tanpa ada mazaidahnya. Nah, ketika ada mazaidahnya itu dia nggak lagi bernasab gitu, dan harokatnya kembali kepada aslinya ketika dia menjadi mubtada. Gitu, apakah dipahami teman-teman? Jadi kalau innamal a'malu kan tanpa ma gimana dia? Innal a'mala Ya binniat. gitu. Kalau nggak ada ma-nya tentu dia innal a'mala binniyah ya gitu. Tapi dengan masuknya ma apa? Jadi membatalkan Ya, amalnya. jadi sehingga menjadi innamal a'mala binniyah ya. Binniyat. Mungkin langsung Anda jawab pertanyaan makna kasar tadi, hasar tadi ya. Apa bedanya itu? Oh iya. Innal a'mala binniyah atau innamal a'malu binniyah. Iya, jadi asal itu artinya pembatasan ya. Itu kalau dari yang saya dapat gitu dari mempelajari tentang ini makna zaidah itu. Jadi dalam innamal a'malu binniyat itu kan memiliki makna niat amal itu tergantung niatnya. Kalau kita yang tahu artinya artinya yang kita pahami seperti itu. Jadi amal itu terbatasi dari niatnya. Jadi dengan adanya innama amal itu terbatasi dengan niat dengan kata niat itu. Seperti itu sih saja yang saya pahami. Iya, kurang ini ya. Coba kita hubungkan dengan ada contoh kasar itu adanya di ilmu ma'ani. Anda udah belajar ilmu ma'ani belum? Di Balaghah. Lagi saya ambil semester ini. Nah, misalnya sini sampai mana ilmu ma'aninya? Lupa. Kosar. Udah sampai kasar. Iya. Jadi di dalam bahasa Arab ada istilah kasar. Kasar itu adalah apa? Pembatasan ya. Kalau arti kasar sebetulnya pemendekan, dipendekkan. Al-kasru pendek, kasir pendek gitu ya. Al-hasru pembatasan, sama aja itu ya. Kalau kita berbicara niat, innamal a'malu. Kalau hanya kita mengatakan innal a'mala biniat, sesungguhnya pekerjaan itu dengan niat. Kalau begitu aja itu nggak ada apa namanya penegasan namanya, penguatan. Ya, yang namanya pekerjaan adalah tergantung niat. Tapi kalau dikatakan innamal a'malu binniyat, baru dihargai sebuah pekerjaan itu adalah dilihat dari niatnya. Siapa yang bisa mengetahui niat seseorang? Hanya Allah. Ya. Ya. Maka hati-hati beramal. Kelihatannya kita beramal, tapi kalau ada di dalam hati kita setitik aja, saya berbuat ini. Wah, itu ada ibu saya mau cepat-cepat sholat deh. Udahlah. Udah batal itu sholatnya. Karena sholat, ya itu ibadah yang wajib ya, mahdoh gitu. Apalagi ya untuk amalan ibadah. Ataupun amalan sosial apapun. Itu baru bernilai di sisi Allah hanya
Kalau niatnya itu. Jadi yang dicatat siapa? Makanya harus ada pencatat amal kita. Mungkar dan nakir di kiri kanan kita. Itu yang tahu isi hati kita. Bisa nggak? Saya niat saya begini. Tapi bisa nggak kita menguji benar nggak niatnya seperti itu? Nggak bisa begitu. Niat seseorang itu hanya dia dan Allah yang tahu. Ya. Maka itu namanya pembatasannya di sini. Nah, saya bawa contoh yang lebih konkret deh. Contoh kalimat kasar yang lain itu dengan menggunakan, jadi ada pakai innama, ada juga pakai la dan illa. Jumlah istisnaiyah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kayaknya dangkal-dangkal aja gitu. Tapi apa? Sudah dibatasi di situ. Yang namanya ilah di dalam agama kita itu hanya satu-satunya, yaitu Allah. Maka yang pantas ditakuti hanya Allah. Jadi pantasnya kita takut sama atasan, takut sama ibu, takut sama ayah, takut sama guru, takut sama polisi, takut sama presiden kayak gitu ya. Enggak. Istilah takut itu hanya innama yakhsha ilallah gitu. Yang namanya takut itu hanya kepada Allah. Gitu. Seharusnya. Itu pembatasan. Maka Tuhan pun di dalam agama kita hanya Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan. Karena Tuhan menurut manusia itu banyak versinya. Sesuatu yang ditakuti, sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang sangat dihormati. Dan sangat ditakuti, itu ilahnya namanya. Ilah itu bisa apa? Ilah itu bisa kita alami dunia ini sekarang ya. Ada yang dari dulu ilahnya apa? Berhala kan gitu ya. Walaupun dia gitu bukan berarti orang Quraisy itu nggak ngerti Allah. Tapi dia mewujudkan bentuk Allah itu dia nggak mau. Karena Allah itu tidak berbentuk. Maka dia ingin mewujudkan Allah. Dalam bentuk berhala macam-macam. Sama sekarang yang masih ada orang agama Hindu. Maka dia diwujudkan. Kalau dia Dewi Sri, Dewi hujan seperti apa, Dewi langit seperti apa. Jadi dia ingin mewujudkan. Ya. Pada itulah yang dihapus oleh agama Islam. Tiada Tuhan selain Allah yang tidak berwujud. Dan itu yang harus kita akui. Selain itu apa lagi Tuhan orang yang pernah kita tahu? Ada orang Tuhannya tahu Tuhan matahari karena dia besar. Itu kan kalau kita baca ayat Al-Quran pertama kali Nabi Ibrahim apa ceritanya? Dia lihat bulan, wah inilah Tuhan. Dia bulannya hilang, wah nggak mungkin kalau yang namanya Tuhan hilang. Ketemu apa lagi? Matahari. Ya, oh inilah yang lebih besar, maka dia ya mulanya bulan purnama kan gitu ya Pak ya. Itulah ketuhanan Nabi Ibrahim yang diberikan pelajaran kepada kita bahwa itu semuanya adalah makhluk gitu ya. Jadi dia itu wujud ya, itu namanya tahap bagaimana perkembangan keyakinan orang terhadap ketuhanan. Kemudian apa lagi? Ada yang orang Majusi. Apa yang dianggap Tuhan? Api. Gitu. Nah, kalau dunia sekarang masih ada nggak itu? Oh, masih ada ya, kaum Majusi itu masih ada itu. Di daerah Irak aja masih ada gitu ya. Irak, Iran gitu masih ada gitu. Kemudian apa lagi? Kalau kita di Indonesia. Agama orang di Indonesia apa yang diakui ada 5 ya apa? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Tambah dulu waktu Gus Dur diakui Konghucu gitu ya waktu itu ya. Ya. Kita lihat kalau
Kalau Kristen dengan Katolik sama diwujudkan dalam bentuk apa gitu ya, masih ada patungnya lah gitu ya, atau dengan salibnya gitulah gitu ya, masih gitu ya. Kemudian kalau orang Buddha, Hindu sama itu diwujudkan dengan berhala-berhala gitu ya. Kalau ada yang Konghucu itu percaya dengan arwah apa itu leluhur kan gitu ya. Di antara kita yang Tuhannya beda dari Allah. Hati-hati. Kalau orang kerjaannya memburu harta saja, itu namanya dia mempertuhankan harta. Atau orang mempertahankan kekuasaannya, itu namanya mempertuhan kekuasaan. Tanpa disadari. Maka dia harus mati-matian mempertahankan kekuasaannya. Tanpa etika, tanpa malu, tanpa apa. Demi kekuasaan. Itu namanya sudah mempertuhankan kekuasaan. Itulah yang kita alami sekarang. Ya, itu namanya. Tapi dalam Islam apa? Bukan inna. La ilaha illallah. Semua itu tidak ada kecuali hanya Allah. Itu yang namanya qasar. Paham? Nah, jadi qasar itu ada dua uslubnya nanti di bawah. Pakai innama dan pakai la dan illa. Namanya qasar. Atau hasar tadi. Itu paham? Dipahami? Jadi itu namanya pembatasan. Membatasi. Yang namanya Tuhan adalah Allah. Itu namanya dibatasi. Itu contoh yang lebih jelas, konkret. Bagi kita umat Islam itu jelas banget. Jadi hati-hati ya. Jangan Anda tanpa sadar gitu ya. Tapi ada kadang-kadang kita keliru. Kita sudah bersyahadat tiada Tuhan selain Allah. Tapi kadang-kadang apa? Aduh, saya kalau bukan makan obat ini nggak sembuh deh. Wah. Ada unsur syirik. Itu udah. Syirik itu artinya apa? Membuat pembanding di selain Allah gitu. Bahwa di sisi Allah ada yang lebih berkuasa gitu. Maka kita banyak khurafat di negeri kita ini. Hei, ini hari tanggal 13 tarsial. Hati-hati itu. Nah, apa lagi? Oh, ini dipercaya ya. Mungkin itu peninggalan Hindu Buddha gitu banyak ya Pak, terutama di Pulau Jawa ini gitu ya. Jadi ada hal-hal yang harus kita hati-hati gitu ya. Misalnya berkunjung ke kuburan wali gitu ya, hati-hati gitu. Hati-hati, hatinya. Yang tahu adalah hati Anda sendiri. Apakah kuburan itu lebih tinggi derajatnya dari Allah? Dan harus minta doa di situ. Padahal doa di rumah aja juga bisa kan gitu ya. Ya, kalau boleh aja berkunjung ke kuburan tapi hati-hati hatinya. Gitu. Sudah panjang jadinya cerita tentang qasar. Gitu, Anda harus neranginnya seperti itu. Apa yang dimaksud dengan innama itu apa maknanya? Ya, ini untuk yang akan datang presentasi harus ada mukadimah dulu. Ini mukadimahnya apa kira-kira ini? Hah? Apa mukadimahnya? Dalam bahasa Arab kita mengenal ada dua struktur kalimat. Itu dulu tuh. Apa itu? Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Gitu dulu. Nah, kita akan berbicara tentang pengembangan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Hukum mubtada apa? Marfu', hukum khabar marfu'. Maka kita mengatakan al-mubtada ismun marfu'un fi awalil jumlah. Kalimatun ba'daha yusamma bi khabar. Nah, dalam bahasa kita apa namanya? Mubtada, subjek. Khabar apa namanya?
predikat. Itu namanya kita membuat dulu suatu apa itu? Suasana hati pemikiran si pendengar. Bahwa kita akan berbicara tentang itu. Sudah itu apa lagi? Ada kasus di dalam jumlah ismiyah itu apa? Bisa dimasuki oleh kana wa akhawatuha. Ya. Boleh dimasuki oleh inna dan akhawatuha. Kalau Anda pelajari buku saraf 1 dulu. Maka kalau kana wa akhawatuha ini ada 3 kelompok. Ada kana wa akhawatuha, ada apa? Apalagi al-istimror gitu ya. Mazala, mabaria itu juga masuk sama dengan kana wa akhawatuha. Kemudian apa lagi? Ada af'alul muqarabah, af'alul syuru', af'alul raja gitu. Nah, ini. Tapi ini bukan ini yang akan kita pelajari. Nah, itu harus segitu. Kemudian yang kita pelajari ini masalah kali jumlah ismiyah yang dimasuki oleh inna wa akhawatuha. Ya. Kemarin kita sudah belajar apa kemarin? La nafiyatun. Ini masuk ini kepada jumlah ismiyah yang dimasuki oleh la. Yang mana la itu hukumnya sama dengan inna wa akhawatuha tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Berarti apa? Awalnya mubtada'nya marfu, dia menjadi mansub. Ya. Al-malu atau misalnya yang jelas-jelas deh. At-talibu mujtahidun. Itu kita masukkan inna menjadi innat taliba mujtahidun. Nah, sekarang baru tuh masuk ada masalah. Ada berapa macam inna kawannya? Kamu tuh nggak ngomong gitu dulu ya. Ada inna, ada ana, ada ka'ana, apa lagi? Ada la'alla, ada laita, lakinna. Oh iya, itu dulu gitu. Di dalam kelompoknya itu kita temukan apa? Ada inna, ada ana. Apa bedanya? Ah, gitu tuh cara neranginnya dulu. Kapan kita pakai inna, kapan kita pakai ana. Dari tadi Anda belum berbicara itu dulu. Ananya gitu. Ya, pembanding. Nah, saya bertanya sekarang ke Radifa. Kapan kita pakai ana? Sepengetahuan Anda. Nggak tahu. Ada kok di dalam pembahasan itu. Ya, jadi Anda ngebacanya nggak lengkap. Oke. Ini nggak boleh ya presentasi kayak gini deh. Bikin orang bingung gitu ya. Harus ada muqaddimah dulu. Ya. Gak ketemu. Katanya Anda yang membahas tentang inna mawadhi'u kasrati inna. Nggak tahu. Ayo siapa yang bisa jawab? Mungkin Hanina bisa kali. Kenapa? Kapan kita pakai anna?
Mungkin selain di posisi yang wajib inah, Ustaz. Secara umum hukumnya sebetulnya apa? Secara umum kaidahnya inna dipakai di awal kalimat, anna dipakai di tengah kalimat gitu. Itu dulu. Ya. Nah, buatlah itu contoh. Ya, misalnya apa? Kalau inna, tadi banyak ya contoh, misalnya apa? Ya, gampang lah. Innal ilma nafi'un gitu misalnya gitu. Ya. Nah, itu Kak, kapan pakai anna? Nah, saya buat aja kata di depan sedikit. Araftu. Saya tahu bahwa ilmu itu bermanfaat. Maka kondisi hamzahnya udah jadi fathah gitu. Araftu annal ilma nafi'un. Karena kaidah awalnya apa? Inna itu dipakai di awal, anna dipakai di tengah. Tapi kenyataannya ada dia di tengah, tapi tetap dibaca inna. Ini baru mulai pelajaran kamu. Dia di tengah. Kalau dia di awal itu udah kaidah asli. Kaidah aslinya apa? Inna itu kalau di awal kalimat pasti kasrah. Tapi kalau sudah di tengah harus anna. Tapi kenyataannya di tengah-tengah ditemukan dia berharakat kasrah. Kita keluarkan yang di awal, itu udah kaidah umum namanya. Nah, tadi ada 7, berarti tinggal 6. Apa itu yang 6? Nah, itu tadi. Ya, apa tadi? Yang pertama apa tadi? Hanina, tadi yang Anda terangkan. Kalau terletak yang pertama tadi apa yang Anda terangkan? Nah, buka lagi deh. Ya, lupa. Hah? Buka lagi, share lagi. Yang kedua, jika setelah kata-kata al-qaul. Kata qaul. Itu yang pertama tadi. Iya, itu setelah yang terdapat di awal kalimat. Yang pertamanya di awal kalimat. Yang kedua sesudah qaul. Apakah harus selalu qul gitu loh? Enggak, Ustaz, itu kan ada ya harusnya banyak-banyak contohnya, jangan satu macam begitu gitu ya. Nah, selalu kalau hadis Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah, itu kan berarti inna, pasti itu inna gitu. Karena dia. Kalau saya tanya apa kedudukan jumlah yang di depannya ada kata qaul atau qala atau qul gitu atau yaqulu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia apa itu? Aturannya ada ya. Ibu berkata. Dalam bahasa Indonesia gimana itu? Aturannya. Sesudah qala ibu berkata. Sudah ibu berkata, apa yang harus Anda tulis kalau kita menulis gitu? Titik 2 ya. Sudah titik 2 apa? Perkataan ibu. Itu petik atas. Iya, ada kok 2 koma apa namanya? Petik atas. Tanda kutip. Petik 2. Tanda kutip di depan dan kata kutip. Apa maksud dari kata kutip, isi dari yang di antara 2 kata kutip tadi, tanda kutip tadi? Apa namanya? Kalimat langsung.
Itu kalimatnya. Tapi yang di antara dua itu apa namanya? Isi perkataan. Ya. Isi perkataan. Maka kalau ada inna di awal isi perkataan, itu walaupun dia itu sudah di tengah namanya. Bahasa Arab juga tidak mengenal itu. Ada titik dua, dua koma pembuka, dua koma penutup. Itu nggak ada dalam bahasa Arab. Apalagi Al-Quran. Nggak ada titik, nggak ada koma, nggak ada apa. Ya. Maka tetap saja ada yang namanya, yang mana yang isi perkataan tadi. Kalau kita berbicara lagi dari segi kedudukan tarkib itu. Jadi kan dalam bahasa Arab ada kedudukan kata dalam kalimat. Itu biasanya mubtada, khobar, fa'il, maf'ul. Tapi itu kata. Tapi ada juga kedudukan kalimat, jumlah dalam i'rabnya. Siapa yang tahu i'rab dari isi perkataan itu apa dalam bahasa Arab? Itu dikategorikan maf'ul bih. Kalau disuruh menerangkan sesudah isi perkataan itu namanya nanti inna ismuha wa khabaruha fi mahalli nasbin maf'ul bih namanya. Ya. Jadi banyak ya cabangnya ilmu yang harus Anda baca. Ya makanya saya bilang jangan baca buku muyasarah doang. Ini melatih Anda cari bahan lain yang ada hubungan dengan ini. Ini Anda udah tingkat 3 loh. Nggak ditatahin lagi. Harus ada kemandirian mencari konsep. Ya. Ya. Jadi ini namanya pertama di awal jumlah makul namanya. Itu di awal jumlah makul. Apa artinya makul? Ya isi perkataan. Yang dikatakan. Makul itu isi maf'ul dari qala yaqulu makul. Yang dikatakan. Dalam bahasa kita isi perkataan. Di istilahnya di awal jumlah makul. Kalau ditanya i'rabnya fi mahalli nasbin maf'ul bih. Udah? Itu berada di awal. Di awal kalimat enggak? Enggak. Dia bukan di awal kalimat. Cuma di awal makul. Sebelumnya sudah ada kata qalatil ummu. Jadi ya, qalatil ummu. Apa isi perkataan ibunya? Ya boleh tadi apa aja lah. Ya. Nasihat ibu misalnya. Apa? Terserah Anda gitu. Ya, ya ada dengan kalimat tadi aja. Innal ilma nafiun gitu misalnya gitu. Qalatil ummu inna. Nah, sudah. Karena ada kata qala di depan, maka awal jumlah itu tuh berharakat kasrah. Inna. Nah, itu semuanya itu tadi. Coba deh dibuka share saya supaya kelihatan. Di-share ulang. Terus. Jangan yang ini. Ini namanya Anda apa ya? Seharusnya kan contoh kalimat yang ditonjolkan, bukan kaidah gitu ya. Udah ini boleh. Nah ini tadi ini yang nomor 3 ya.
Zurtul ladzi inni umahiduhu. Apa itu artinya? Tolong deh, saya nggak ngerti itu apa artinya. Mana sih itu? Aku telah berkunjung atau aku telah mengunjungi orang-orang gitu. Satu orang ini ya, alladzi, orang yang aku benar-benar umahiduhu gitu, memujinya. Benar nggak? Mana sih aninanya tadi? Ya, Ustazah, Awan, itu yang Radifa, bagian Radifa. Radifa. Ya harusnya kalau kelompok harus paham kedua-duanya, jangan dibagi-bagi begitu. Salah kamu itu. Oh kamu ini, saya ini. Enggak. Keduanya harus paham apa yang disuruh presentasikan. Nggak boleh begitu ya. Dosen lain pun nggak mau tuh begitu. Namanya kelompok bertanggung jawab semua materi yang diberikan. Jangan dibagi-bagi lagi. Saya hanya ini, saya itu. Oh, rugi. Yang rugi Anda sendiri. Anda harus bisa jawab gitu. Ayo. Benar nggak? Radifa mana orangnya nih? Ini bisa dikecilin layar ini tapi orangnya lebih banyak kelihatan. Saya nggak paham nih, tapi ada presentasi gitu. Separuh itu materi, separuh orang, kepala orang kelihatan. Bisa nggak, Hamdi? Caranya bisa? Coba. Bisa Ustazah dari laptop Ustazah. Oh, saya nggak ngerti. Di Kayaknya view Ustazah. di mana? Di view, Tolong. pojok Di kanan atas. pojok View. kanan atas ada View view. itu. Iya. Ya. Ya, terus side by side yang galeri. Saya udah. Kemudian yang mana? Side by side. Galeri. Oh, gitu ya. Iya. Ya. Galeri, iya. Ustaz. Sudah tuh salah ya? Kok nggak ada? Oh, yang ini kali ya. Galeri. Iya, Ustaz. Side by side galeri. Ya Ustazah. Oh yes, iya. Kok begitu juga? Kalau mau muat banyak orangnya ada Nah. ini saja bisa digeser garisnya. Geser. Oh Yang gitu. ada garis 2 tuh. Yang ini? Di Yang antara samping, yang pertengahan. samping. Oh. Maaf ya, saya memang nggak ngerti. Ya. Kalau ginian saya belajar, tapi nggak bisa nempel di kepalanya. Ntar lupa lagi. Padahal anaknya orang pintar-pintar komputer semuanya, tapi ya tadi diajarin anaknya bosan ngajar saya. Mama lupa mulu. Oh gitu toh. Alhamdulillah. Ya harusnya dipraktekin gitu ya. Sudah. Nah, ya jangan dikira kita ini udah tua pun gitu ilmunya tinggi ya, belum tentu. Ilmu mana yang tinggi, mana yang nggak punya ilmu sama sekali. Maka itu pelajaran ya. Manusia itu nggak boleh sombong. Ya, bisa di satu sisi, nggak bisa di sisi lain. Ya. Sudah. Mana tuh? Mana Muhammad Radifanya? Nah, itu ada. Ayo, benar nggak itu artinya? Maksudnya apa itu? Zurtul ladzi inni umahiduhu. Kalau nggak paham langsung ngomong, jangan lama banget mikirnya. Nah, Ustazah, Nah, artinya
Aku mengunjungi dia yang aku benar-benar saya. memujinya gitu ya. Artinya aku mengunjungi orang yang aku pujilah gitu ya. Naam, Ustazah. Oh iya. Ini pertanyaan tadi jumlah silah ya. Nah, ini nih. Ayo, di sini ada hubungannya dengan pertanyaan Fiska tadi. Apa itu jumlah silah? Silakan Radifa. Naam, Ustazah izin menjawab. Ya. Dalam ilmu nahwu, silah merujuk pada bentuk tambahan yang digunakan untuk menyambungkan kata atau frasa dalam bahasa Arab. Silah berupa huruf atau tanda baca yang mempengaruhi konstruksi kalimat dan hubungan antar unsur kalimat. Silah dapat mengindikasikan hubungan gramatikal seperti subjek, objek, atau kata keterangan dalam kalimat bahasa Arab. Keterangan dalam kalimat bahasa Arab. Seperti itu saja. Hubungannya dengan kalimat ini apa? Bagaimana Anda menjelaskan? Yang mana yang jumlah silah itu? Tadi konsep yang kemana-mana gitu. Nggak ada hubungan dengan judul ini gitu. Alladzi saja kalimat silah. Betul lah. Alladzi kalimat silah. Alladzi itu apa namanya? Mausul Alladzi saja. isim mausul. Isim mausul. Bukan silah. Nah. Alladzi, allati, alladzani, allatani, alladzina, allai, allawati. Apalagi? Isim mausul yang lain apa lagi? Harusnya nerangin itu dulu gitu. Kita mengenal isim mausul. Bisa nggak isim mausul itu berdiri sendiri? Ra'aitul ladzi. Bisa nggak sampai situ? Nggak bisa. Nggak bermakna. Tapi dia isim loh. Masuk kategori isim mabni dia. Semua isim mausul butuh apa? Jumlah silat atau butuh silat. Yang mana yang silat? Yaitu tarkib yang ada terletak sesudahnya itu namanya jumlah silat. Yang memberi makna kepada isim mausul. Kalau saya mengatakan ra'aitul ladzi, aku melihat orang. Orang yang bagaimana? Nggak ngerti. Jumlahnya belum mufid. Ya. Alladzi ini butuh keterangan. Ra'aitul ladzi saubuhu abyad. Aku melihat orang yang bajunya putih. Baru lihat, oh itu maksudnya yang baju putih. Jadi makna alladzi tadi apa? Sudah diterjemahkan oleh saubuhu abyad. Itu boleh ya, silat itu boleh aja jumlah fi'liyah, boleh jumlah fi'liyah, boleh jumlah ismiyah, boleh jumlah fi'liyah. Ra'aitul ladzi yajlisu alal kursi. Aku melihat orang yang duduk, lagi duduk di atas kursi. Maka yajlisu alal kursi itu namanya jumlah silat. Apa itu jumlah silat?
jumlah yang menjelaskan makna isim mausul. Maka dia harus mutabaqah. Kalau alladzi pasti di sini hubungannya pasti nggak ada unsur perempuannya. Maka alladzi yajlisu. Tapi kalau saya kan raaitul lati tajlisu. Ra'aitul ladzani yajlisani gitu. Ra'aitul latani tajlisani alal kursi. Oh jamak, ra'aitul ladzina yajlisuna. Nah itu mutabaqah dia gitu. Ra'aitul lawai, jamaknya muannas ini dua ya, al-lawai bisa allati gitu ya. Ada dua gitu. Al-lawai, allati. Ra'aitul lawati yajlisna alal kursi. Boleh man. Ra'aitu man fil fasli. Aku lihat orang yang ada dalam kelas. Maka fil faslinya di situ menjadi jumlah sila tapi dalam bentuk atau misalnya apa? Boleh itu baru yajlisu fil fasli itu yang lebih tepat jumlah fi'liyah atau boleh jumlah ismiyah ra'aitu man apa misalnya jismuhu kabirun gitu misalnya. Saya lihat orang yang tubuhnya besar gitu. Paham Anda? Ini kembali dulu. Anda harus pahami konsep ismul mausul dulu. Baru bisa ngomong di awal jumlah silat. Ya. Kenapa harus ini? Karena dia awal jumlah silat. Ya. Jadi dia bukan di awal kalimat di depan, tetapi awal jumlah silat. Apa itu jumlah silat? Jumlah yang menjelaskan makna isim mausul. Paham Fiska? Iya. Karena tadi pertanyaan Fiska, kenapa ini? Ayo, jawab lagi Radifa. Bisa dijelaskan? Bisa? Anina boleh juga jawab, pokoknya kelompok harus bertanggung jawab, bisa dua-duanya, nggak bisa ini gitu. Jangan main lempar-lempar gitu ya. Nah, bukan saya yang bahas, bukan. Tanggung jawab Anda berdua. Ya Ustazah, Nah. itu kenapa ini karena mengandung domir anak. Maksudnya apa mengandung domir anak? Iya. Iya, jadi domir anak itu kan Itu apa namanya? Ya-nya itu ya apa namanya? ya Dia mutakalim. Ya mutakalim. Ya mutakalim itu dhamir apa bukan? Dia bentuknya domir. Dhamir. Ya. Kemudian tuh. Ini pelajaran Nahwu 1 ini. Ya mutakalimnya berkedudukan sebagai apa? Tuh kan, Anda jumlah ismiyah aja belum paham. Apa? Sebagai mubtada. Atau sini isim inna. Sebagai isim inna. Boleh nggak ya mutakalim sebagai isim inna? Ya boleh.
Kenapa dia berharkat kasrah nonnya? Ya karena ketemu dengan ya mati ya ini gitu. Benar Fiska? Tadi terjawab itu. Jadi ya mutakalimnya menjadi isim inna. Ya damir. Aku, damir mutakalim. Damir boleh jadi mubtada, boleh jadi apa aja gitu. Karena dia isim. Ya. Maka dia kedudukannya apa di sini? Ini ya-nya. Yaitu karena dhamir mabni ala sukun fi mahallin nasbin isim inna. Kedudukannya sebagai isim inna dan secara ya Arabnya tempatnya di tempat nasab fi mahallin nasbin apa? Isim inna. Paham? Iya. Jadi kalau pelajaran yang ini kenapa dia hamzahnya berharkat kasrah? Karena dia berada di awal apa? Kalimat silat, jumlah silat. Jadi harus tahu dulu. Anda jangan nyumbun aja jumlah silat. Itu berada pada kalimat silat. Nggak cukup juga. Harusnya berada pada awal kalimat silat. Ya, harus ada kata awalnya. Ya. Nah, terus nomor 4 apa tadi? Hanina. Kemana lagi dia? Waktu kita tinggal dikit, cepet dong. Iya, ininya. Layarnya belum Anda ganti. Kok diganti gitu? Ya nomor 4-nya. Kok dimatiin? Kamu ada kegiatan lain ya Hanina? Nggak konsentrasi. Mana dia? Ngabisin waktu begini nih. Belum muncul. Belum. Harusnya muncul. Gak ada tuh, hitam semua. Nah, itu tuh. Terus. Ya langsung, cepat. Ke bawah, ke bawah. Ya, jangan dimatiin. Nah tuh, kok mati lagi? Masih panjang ceritanya ini. Anda nerangin simple banget. Anda kayaknya ini asal tampil. Gak tanggung jawab dengan materi yang diberikan. Gak serius. Kalau orang serius ya, kok nggak ngerti Ustazah? Ya nanya. Saya bisa dihubungin kapan saja. Nggak bisa nelpon pakai WA. Saya balas. Itu kalau ada kemauan. Ini kan diuji kemauan Anda ini dalam belajar. Hanina, kenapa belum juga? Sinyalnya nggak kuat dia Ustazah. Sinyalnya. Ganti ke sama sini. Muhammad Radifa. Itu udah sama Fiska Ustazah. Dah terus. Nomor apa tadi? Nomor 4. Ini terus. Ya. Nah, ini apa tadi? Kalau terletak di awal, harus ada itu.
berada pada kata setelah haisu atau di awal jumlah haisu. Haisu itu apa? Ayo. Siapa yang tahu? Kata haisu itu apa? Nggak tahu juga. Masya Allah. Zorof. Ya. Zorof yang mabni. Nggak pernah dia haisa. Selalu haisu. Ya. Jadi kalau ada jumlah, nah ini gimana? Ini mari ibta'ada'anni, dia menjauh dariku. Haitsu inni marid, di mana aku dalam kondisi sakit. Ya. Kalau lagi sakit orang menjauh dari kita. Ya. Bukan benci, bukan apa. Malah kita nyuruh orang jangan dekat-dekat, nanti penyakit saya nular sama kamu. Itu namanya tanda sayang gitu loh ya. Jadi kalau sudah haitsu, maka inni maridun. Ya boleh anni. Kan dia di tengah itu. Nah, tapi karena dia ada haitsu, maka jadi kasrah hamzahnya. Walaupun dia ada berada di tengah. Terus nomor 5. Ala. Ini nggak diterangin. Apa ini arti ala? Ala itu adalah peringatan. Hei, ketahuilah. Jadi namanya ala istiftahiyah. Tahu nggak kamu? Gitu. Maka dalam bahasa Arabnya ala gitu. Innan. Ini apa ini? Najah ya. Radifa. Betul nggak tulisannya itu? Nah. Najihah Ustazah. Innan najiha gitu. Ya. Artinya sesungguhnya orang yang sukses itu memang orang yang sukses. Hadaful jami'. Tujuan dari masyarakat. Orang banyak. Bukan kali ya. Innan najaha. Kesuksesan itu adalah tujuan dari orang banyak. Ya. Alifnya kurang ya. Innan najah. Jadi kalau ada ala di depan, inna ini sebetulnya sudah di tengah-tengah kalimat, tapi dia tetap harus berharakat kasrah. Ala innan najaha, innan najaha hadaful jami'i. Ya. Terus nomor 6. Adraktuhu wa innahu yarkabul qitar. Aku dapati dia bahwa dia sedang menaiki pesawat. Pesawat ini apa? Bukan kereta api ya. Wa innahu yarkabul qitar. Ini dikatakan jumlah hal. Anda harus nerangin dulu. Apa itu yang dikatakan jumlah hal? Sebelum jumlah hal apa dulu? Hal. Apa itu hal? Kenal nggak hal Radifa? Apa itu hal? Hah? Kurang paham Ustazah. Kurang paham. Hal itu adalah salah satu kedudukan kata dalam kalimat. Maka kalau dikaji apa? Kedudukan dalam kata dalam kalimat itu ada berapa macam yang Anda ketahui? Oh? Ada 3 macam. Apaan Anjeli? Fi'il, fa'il, maf'ul. Bukan. Ya. Itu komponen dari jumlah
jumlah fi'liyah namanya, fi'il, fa'il, maf'ul. Kedudukan dalam kalimat ada yang berkedudukan di tempat rafa. Itu namanya apa? Tulis. 1, marfu'at. Jadi ada isim-isim yang berkedudukan di tempat rafa. Ada mansubat. Ini saya khawatir, ini saya tahu sistem pengajaran Nahwu 1. Ada kekeliruan di situ. Maka cek buahnya kayak gini. Marfuat, mansubat. Satu lagi apa? Majrurat. Ada satu lagi, tapi itu khusus untuk fi'il. Majzumat. Jadi ada 4 ya. Marfuat, mansubat, majrurat, majzumat. Sekarang, apa saja yang berkedudukan marfuat itu apa aja? Dalam jumlah fi'liyah apa? Fa'il. Dalam jumlah ismiyah? Mubtada, khabar. Kalau dia ada kana, isim kana. Kalau dia masuk inna, khabar inna. Itu namanya marfuat itu. Itu aja cuma. Dah, fa'il. Oh, fa'il itu ada satu lagi. Naib fa'il. Kalau dia fi'ilnya mabni lil majhul. Fa'il, naib fa'il. Itu dalam jumlah fi'liyah. Kemudian jumlah ismiyah mubtada, khabar, isim kana, khabar inna. Dah. Itu masuk di dalamnya ya, itu tadi apa? Isim istimrar. Misalnya isim mazala, isim mabariha masuk di situ itu ya. Dah selesai marfuat. Yang mansubat apa aja? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Ya, itu dalam jumlah fi'liyah. Masuk ini hal. Ini satu nih. Hal. Tamyiz. Zorof. Gitu ya. Zorof makan, zorof zaman. Ya. Kalau saya katakan maf'ul itu yang kemarin kita pelajari di Nahwu 3. Maf'ulat. Ya. Ada maf'ulat itu apa aja? Maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul fih. Gitu. Itu mansubat semua. Ya, banyak itu mansubat itu. Masuk apa tadi? Khabar kana, isim inna. Termasuk di dalamnya apa? Isim la nafiyatul lil jins, karena la nafiyatul lil jin masuk kategori beramal seperti amal inna wa akhawatuh. Nah itu tuh. Majrurat hanya 2. Apa? Mudhafun ilaih dengan isim majrur. 2 itu aja. Nah. Majzumat. Nah, itu yang kita pelajari di dalam Nahwu 3 juga. Kalau misalnya apa kemarin? Kalau jawab syaratnya pakai fa, maka dia fi mahalli jazmin, jawab syarat. Kalau dia jawab syaratnya pakai fa. Itu hubungan materi yang harus Anda kuasai banyak gitu ya. Dah, kita kembali kepada hal. Apa itu hal? Keadaan. Ya, keterangan keadaan. Ya. Anda belajar dalam kondisi duduk. Ya. Saya mengajar dalam kondisi berdiri. Misalnya. Saya makan dalam kondisi tidur karena sakit gitu. Itu namanya kondisi keadaan. Ya. Itu dalam bahasa Arab namanya hal. Ya. Qara'tu
Ad-darsa jalisan, atau kalau laki-laki, kalau dia perempuan jalisatan. Hal itu adalah isim mansub. Berapa macam hal? Ayo, panjang ceritanya itu. Sama itu dengan berapa macam kabar yang Anda kenal? Ayo. Kabar mubtada itu ada berapa macam? Udah diajarin apa belum itu? Itu nahu 1. Enggak, nahu 1 apa nahu 2 ya? Sekarang diubah-ubah sih silabusnya. Apa? Pernah dengar kabar mufrad, kabar jumlah, kabar syibhu jumlah. Al-ustazu mujtahidun. Itu namanya kabar mufrad. Al-ustazu yajtahidu. Itu namanya kabar jumlah fi'liyah. Al-ustazu saubuhu abyad. Itu kabarnya jumlah ismiyah. Al-ustazu fil fasli. Itu namanya kabarnya syibhu jumlah. Al-ustazu amamal idarah. Amamal idarah itu namanya kabarnya terdiri dari syibhu jumlah yang zaraf wa mazruf. Hal juga begitu. Hal itu ada 3 macam. Di sini tidak berbicara tentang hal mufrad, tapi halnya yang terdiri dari jumlah. Ya. Adraktuhu wa innahu yarkabul qitar. Wa innahu yarkabul ini. Ditandai ada waw. Waw apa namanya ini? Ayo. Lololo. Yang dikenal cuma waw ataf aja ya. Waw itu banyak loh. Waw apa ini? Waw hal. Kalau waw ataf kemana dia? Nggak ada yang diikuti. Kalau waw ataf itu apa? Ja'a Aliun wa Muhammadun. Muhammadun wawnya waw ataf karena ngikut ke si Ali. Jalastu wa qara'tu darsa. Aku duduk dan aku baca. Jadi qara'tu itu ma'tuf kepada jalastu. Ini enggak ada. Apakah dia ngikut ke adraktu? Enggak lah. Jadi ini tandanya waw hal. Halnya di sini terdiri dari jumlah ismiyah. Inna ismuha wa khabaruha. Mana isimnya? Sedikit lagi habis waktu. Dhamir hu itu. Hu itu adalah isim inna. Mabni ala dhammi fi mahalli nasbin. Isim inna. Mana kabarnya? Yarkabul qitar. Kabarnya terdiri dari kabar jumlah fi'liyah. Yarkabu fi'il mudhari' marfu'un bidhamma. Al-qitar maf'ul bih. Mansubun fil fathah. Al-jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar inna. Panjang ini cerita, nggak sesimpel Anda gitu. Anda hanya menyampaikan begitu aja. Apa maksudnya hal? Apa maksudnya jumlah hal? Nggak dijelasin. Nggak bisa begitu ya. Ini saya tandain nih. Muhammad Radifah dengan ini nih. Nggak serius nih. Ya. Hanina. Nomor 7 apa tadi? Paham ya? Mudah-mudahan paham ini. Ya. Jadi panjang. Ada ke pelajaran yang lalu. Ini ada lagi. Wallahi inna tafawuqa lazim. Demi Allah. Sesungguhnya. Tafawuq itu apa artinya?
Itu dari fauqa. Fauqa apa? Di atas. Di atas. Kalau tafawuq, posisi kita di atas atau berprestasi. Itu namanya at-tafawuq ya. La azim. Sesungguhnya berprestasi ada sesuatu yang agung, yang besar. Ini namanya jumlah qasamiyah. Apa itu jumlah qasamiyah? Kalimat? Ada kata sumpah. Kalimat sumpah. Kalimat Sumpah itu ditandai dengan lafaz sumpah. waw qasam. Ya, lafaz sumpah. Lafaz sumpah itu ada berapa? Ada Wa wallah, billah, tallah. Allah. Ada juga dengan menyebut waliduka. Demi bapakmu. Sebetulnya itu nggak boleh gitu ya. Dalam agama kita harus bersumpah itu dengan nama Allah. Ya. Billah wallah tallah. Jumlah qasamiyah itu terdiri dari dua komponen. Pertama, lafaz qasam, jawab qasam. Mana lafaz qasam? Wallah. Mana jawab qasam? Inna tafawuqa langit. Apa artinya jawab qasam? Isi sumpah gitu ya. Ini lafaz qasam, isi sumpahnya apa? Kita nggak bisa hanya mengatakan wallah. Nah, itu kalau dalam bahasa bahasa lisan itu kondisi yang menetapkan dia bersumpah dengan Allah itu apa misalnya. Misalnya apa? Kamu nggak datang kemarin. Itu dijawab, wallah. Berarti dia yang disumpahkan di situ, saya datang kemarin. Gitu. Itu kondisi. Tapi kalau kalimat, kalau tulisan, ya harus ada jelas, ada lafaz qasam, ada jawab qasam. Maka inna tafawwuqa la azim itu jawab qasam. Maka di sini kenapa hamzahnya pakai kasrah? Karena dia di awal jumlah qasam. Jumlah qasam itu bisa juga jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Misalnya apa? Wallahi la a'malanna wajibati gitu. Itu ada syarat lagi nanti ya. Fi'ilnya harus pakai non taukid, harus ada lam taukid. Itu masalah jumlah qasamiyah, lain lagi tuh. Struktur dari jumlah qasamiyah. Ya. Jumlah qasam itu harus benar-benar tegas, taukidnya jelas gitu. Ya. Ini seperti inna, pakai inna karena itu inna itu adalah huruf taukid. Kemudian la azim, lam itu namanya lam pada jawab qasam ya. Ya. Enggak cukup misalnya inna tafawuqa azimun gitu. Itu enggak cocok dalam jumlah pada jawab qasam. Nah, itulah tadi masalah kenapa hamzah inna itu padahal dia di tengah kalimat tapi dia berharakat kasrah. Sebetulnya kaidah pertamanya semua inna itu kalau berada di awal pasti wajib kasrah. Tapi ada dia di tengah, tapi dia juga wajib kasrah. Tambah 6 lagi tadi. Jadi ada 7 kondisi di mana hamzah harus berharakat kasrah. Secara umum kalau berada di tengah hamzah inna itu harusnya fathah gitu ya. Nah, biarin kita lebihin waktu sedikit. Mengenai ma al-kafah. Nah, ini dia ma ini masuk ke dalam jumlah inna wa akhawatuha gitu. Itu belum dijelasin tadi ya. Ma ini masuk ke dalam jumlah inna wa akhawatuha. Dia ditempelkan kepada inna wa akhawatuha. Innama, annama, lakinnama, la'allama, laitama gitu. Jadi dia ditempelkan di situ gitu. Nah, sekarang kalau ditempelkan ma kepada inna wa akhawatuha,
Maka hukum inna wa akhawatuha secara umum mulgho. Apa itu mulgho? Batal. Kecuali laita gitu. Kecuali laita. Laita itu boleh beramal, boleh tidak beramal. Tapi selain laita semuanya tidak beramal. Kemudian apa makna ma al-kafah? Ma al-kafah itu artinya menutup. Al-kafah. Bukan kafayat. Ya kufu cukup, bukan ya. Ini kafah, menutup. Apa yang ditutup? Amal. Amal dari inna. Menutup atau menghalangi amal inna. Berarti isim inanya tidak mansub. Maka isim yang terletak sesudah innama itu menjadi kembali ke posisi awal sebagai mubtada dan khabar. Paham? Udah selesai. Ya nggak usah lagi saya uraikan satu persatu. Nah cuma tadi sudah dijelaskan juga innama itu mal kafah ini bisa membuat makna kalimat itu menjadi qasar. Ya, udah dijelasin tadi ya. Tapi sebetulnya innama anama saja ya. Tapi tidak ada itu lakin nama la alama laitama itu nggak ada gitu. Tapi yang qasar itu biasanya hanya innama dengan an-nama. Di dalam balaghah itu yang masuk qasar itu hanya innama, an-nama, kemudian la dan illa gitu. La dan illa. Sudah? Selain ma al-kafah, ma apa yang Anda kenal yang lain? Nah, itu harus tahu juga. Ada ma nafi. Itu kalau masuk ke dalam jumlah fi'liyah, fi'il madhi gitu. Ada ma yang bisa juga seperti kawan kana gitu ya, kawan kana. Ada ma yang kawan kana. Ada ma apa? Ma mausul. Ada ma mausul. Ada ma istifham. Ada ma syartiyah yang udah kita pelajari ya. Jadi macam-macam. Jadi seperti waw tadi kenal itu berbagai macam. Ada waw ataf, ada waw hal, ada waw istinaf, ada lagi tuh waw yang berada di awal kalimat gitu ya. Ada apa lagi waw? Ya tadi waw kasam gitu ya. Waw untuk kasam gitu ya. Jadi kenali ya huruf-huruf itu juga bisa macam-macam gitu ya. Nah, intahal waqt wa intahad dars ya. Ternyata masih banyak juga suara saya ya. Sampai serak gitu. Namanya mahasiswa yang presentasi. Nah, tapi ya itulah bedanya mahasiswa presentasi anak S2 S3 ya. Kalau ini S1 kayak gini nih. Kalau S2 S3 kadang-kadang saya malah nambah ilmu saya. Karena saking apalagi S3 itu dia galiannya benar-benar gitu ya. Kalau presentasi gitu. Ya latihan, tapi Anda akan baru latihan. Tidak nanti kalau udah S2 S3 ya. Malah dosennya nambah ilmu gitu dengan presentasi mahasiswa gitu. Sudah? Mudah-mudahan udah terjawab nggak tadi semua pertanyaan? Kayaknya udah ya. Insyaallah sudah. Ya. Nakhtatim darsana hadzal yaum bihamdillah. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan yang presentasi minggu depan sudah agak bagus gitu ya. Jangan kurang-kurang lagi deh. Tapi semuanya berproses ya. Siapa yang maju minggu depan? Ayo Ustazah sama Nabila. Ya, sama Nabila Lapasa. apa materinya? Taukid makna dan lafzi. Oh iya. Taukid maknawi wa taukid lafzi. Ya, hati-hati ya, belajar yang benar gitu ya. Taukid istilah taukid maknawi lafzi itu enggak ada di Muyasarah. Anda harus cari konsepnya di buku lain ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa fil usbu'il ati insyaallah ya ya. Ustazah. Ya. Astazin ya.